Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Untuk membahas masalah ini telah bergabung dari luar studio anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi dan pakar keamanan siber dari Vaksinkom Alphonse Tanujaya. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Fitri. Baik, kita ke Pak Bobi terlebih dahulu. Sudah 1 bulan lamanya akun bernama Bjorka ini membocorkan data pribadi warga Indonesia, mulai dari data yang diperoleh dari platform toko online, lalu dari provider internet, hingga data dari pendaftaran SIM card, dan adanya dugaan surat rahasia dari kantor presiden pun dibocorkan. Nah, apa sebetulnya tanggapan dan respon dari Komisi 1 DPR? Ya, dalam fungsinya di parlemen yaitu pengawasan dan juga penganggaran, kami memastikan bahwa sudah adanya instrumen negara berdasarkan Perpres 28 tahun 2021 yang ditunjuk BSSN adalah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan Cyber atau keamanan cyber. Dan juga kita memastikan bahwa pemerintah juga sudah memiliki peta jalan membuat CSIRT yaitu Computer Security Incident Response Team yang seharusnya baru terbentuk tahun 2023. Dengan adanya kejadian ini mungkin adalah disrupsi di mana seharusnya memang CSIRT ini sudah dibuat berapa tahun sebelumnya, sehingga mungkin sekarang adalah kebijaksanaan di mana BSSN sebagai koordinator cyber negara, kami menunggu hasil formalnya dan memvalidasi apakah benar peretasan ini valid atau itu hanya sekedar hoax atau gimmick saja. Karena kami kan tidak bisa berspekulasi, oh ada peretasan ini ada dijual data. Kami di parlemen kan hanya ingin memastikan bahwa instrumen negara ini sudah terkoordinir untuk menanggulangi hal tersebut. Di mana preventifnya ada BSSN. Sudah ada panja terkait peretasan data ini? Ya, kami sudah membentuk panja kebocoran data dan peretasan data. Jadi karena dua hal itu adalah hal yang berbeda. Kebocoran data itu bisa terjadi karena internal, karena tidak ada non-compliance terhadap standar yang berlaku. Kalau peretasan itu adalah pihak luar yang memasukkan dan ini adalah kriminal. Jadi instrumen negara yang terkoordinasi dalam hal ini selain BSSN, ada cybercrime dari Polri dan juga lebih jauhnya itu ada Deputi 6 di BIN. Dan ini dalam rapat terakhir mengenai pembentukan CSIRT antara BIN dengan BSSN ini sudah terkoordinasi. Tinggal bagaimana nantinya hasilnya terhadap berita-berita yang selama ini adanya peretasan data, kami ingin memastikan bahwa ini memang valid benar adanya dan memang sudah ada yang menangani instrumen negaranya. Oke, Pak Alphonse, terkait akun Bjorka sendiri, apa yang kemudian Anda lihat? Apakah ini kebocoran ataupun sudah merupakan peretasan data? Jika melihat dua kejadian seperti data browsing IndiHome dan data registrasi 1,3 miliar kartu SIM yang dibagikan oleh Bjorka dan berusaha dijual, kami sudah melakukan pengecekan dan kami dapat konfirmasi kan bahwa data itu adalah valid. Jadi itu memang valid dan malah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi di mana satu NIK dilakukan untuk mendaftarkan ribuan kartu SIM di mana sebenarnya ini melanggar peraturan. Itu yang harusnya. Sementara pemerintah sendiri baru akan itu melanggar hukum. Oke, Pak Alphonse, pemerintah sendiri baru akan ataupun sedang melakukan validasi terkait kebocoran data ini, apakah data biasa atau seperti apa? Artinya, apakah langkah ini sedikit terlambat mengingat akun Bjorka ini sudah beraksi sejak 1 bulan yang lalu? Ya, yang menjadi masalah yang kami alami selama ini adalah setiap kali terjadi kebocoran data di institusi pemerintah khususnya, pertama kali yang dilakukan adalah menyangkal. Jadi bukannya melakukan investigasi, selalu saja menyangkal berkali-kali. Jadi kita bukannya senang lihat orang kebocoran data lalu kita ingin menghukum, bukan. Tetapi mengakui terjadi kebocoran data itu adalah langkah awal untuk melakukan pembenahan. Tetapi jika mengaku saja tidak mau, bagaimana bisa diperbaiki? Ya itulah terjadi berlarut-larut sampai hari ini. Oke, baik Pak Bobi, tadi seperti dikatakan oleh Pak Alphonse sudah dapat ataupun Pak Alphonse sudah dapat mengkonfirmasi, memvalidasi bahwa ini adalah merupakan sebuah peretasan data dan bisa dianggap sebagai tindakan melanggar hukum artinya. Bagaimana tanggapannya Pak Bobi?
Ya, masukan dari Pak Alphonse itu menurut saya sangat luar biasa dan baik sekali dan pasti kita akan tanggapi secara serius. Kenapa? Karena kami pun ini ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa seperti anggaran BSSN itu pun sangat-sangat kecil yang sudah menjadi pertanyaan bolak-balik dari kami di Komisi 1. Oleh karenanya apabila ada unsur masyarakat dalam hal ini Pak Alphonse bisa mengkonfirmasi bahwa data yang bocor itu benar adanya di retas, ya kita akan konfrontir ini dengan BSSN sebagai lead sektor Bikam Cyber. Karena kalau memang betul itu terjadi peretasan, tidak diakui dan seperti yang disampaikan tadi Pak Alphonse, ini sudah sangat-sangat berbahaya. Oleh karenanya, walaupun kami percaya instrumen negara yang sudah ditugasi, ada payung hukumnya, ada anggarannya, dan pengawasannya juga sudah berlapis. Tetapi kalau ada dari unsur masyarakat bisa mampu menyampaikan yang disampaikan Pak Alphonse tadi, ya ini perlu kita ditindaklanjuti. Apakah BSSN ini mampu atau tidak melindungi lembaga negara dari serangan cyber? Ini yang paling utama dan pasti akan kita konfrontir. Apalagi bila yang disampaikan Pak Alphonse itu tadi memang benar adanya, saya rasa perlu tindakan serius dari pemerintah. Paling tidak menganggarkan lebih untuk BSSN yang sangat-sangat kecil sekali. Oke, Pak Alphonse, bagaimana sebetulnya kemampuan BSSN untuk bertindak ketika terjadi situasi seperti ini ataupun melakukan mitigasi, Pak Alphonse? Sebenarnya masalah keamanan cyber ini ada 3 faktor. 1 memang faktor dana, 2 faktor perangkat, 3 faktor SDM. Dan tidak menjadi jaminan kalau misalnya dananya besar, tidak akan terjadi kebocoran juga. Sebenarnya dengan dana yang wajar saja, asalkan memang serius ingin menangani dan ada SDM yang mumpuni, cukup yakin bahwa ini bisa dilakukan dengan baik. Yang kami selalu dengar memang masalah dana dan masalah dana terus yang diteriakan. Tapi kalau kami di bidang security, bagi kami dana itu memang penting tetapi bukan nomor 1. Jadi yang penting adalah kedisiplinan untuk menjalankan prosedur yang benar dan memberikan SDM yang tepat gitu loh. Dengan dana yang cukup dan wajar itu malah sebenarnya bisa lebih aman daripada dana yang besar tapi tidak dibelanjakan dengan bijak. Oke, Pak Alphonse, akun Bjorka sendiri berulang kali mengatakan motifnya hanya untuk menunjukkan betapa lemahnya sistem keamanan siber di Indonesia. Tanggapannya? Dari apa yang dia lakukan, memang kelihatannya dia ingin menunjukkan bagaimana perasaannya rakyat Indonesia yang datanya sudah bocor sedemikian rupa, data kependudukannya sudah bocor, data nama orang tuanya sudah bocor, sekarang beserta nomor teleponnya. Karena bagi orang yang mengerti komputer, menggabungkan beberapa database akan bisa mendapatkan satu database besar. Jadi kali ini Bjorka bisa mendapatkan nomor telepon orang hanya berdasarkan memasukkan nick-nya, udah dapat data kependudukan dan nomor teleponnya. Nanti ada data yang bocor di dris.to lagi adalah data pendaftaran kendaraan bermotor. Jadi di situ ada nick-nya. Nanti kalau digabungkan kita lebih celaka lagi. Jadi hanya masukkan nick-nya, udah dapat nomor telepon, data kependudukan lengkap, terus tahu orang itu punya mobil apa aja. Dan nanti juga kalau keluar lagi kebocoran data kesehatan, nanti tinggal masukkan nick-nya, dapat data itu semua tadi, termasuk data kesehatannya, data vaksinnya, dia pernah sakit apa, dan seterusnya. Begitulah yang terjadi kalau data akan bocor terus-menerus, dan itu yang dirasakan masyarakat. Dan dengan Bjorka mengeluarkan ini, setidaknya pejabat negara juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Oke, Pak Bobi, nah ini langkah Bjorka ini kan menunjukkan lemahnya keamanan dari sistem digital di Indonesia, khususnya sejumlah website pemerintah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya paling utama memang seharusnya dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu diiringi dengan Undang-Undang Keamanan Cyber. Nah ini yang sampai sekarang belum ada Undang-Undang Keamanan Cyber dan pemerintah pun belum ingin menyampaikan usulan tersebut di prolegnas berikut. Sehingga yang tadi disampaikan oleh Pak Alphonse itu memang benar adanya dan memang dengan adanya payung hukum yang masih ada gap ini akhirnya koordinasi tidak berjalan dengan baik antar lembaga negara. Oleh karenanya paling tidak setelah adanya Undang-Undang PDP ini yang namanya tanggung jawab bersama itu akan lebih jelas. Di mana lembaga pengendali data itu bisa negara maupun itu swasta memiliki kewajiban bukan hanya memenuhi hak subjek datanya tapi kewajiban untuk melindunginya.
Kalau sekarang kewajiban untuk melindunginya itu ya suka-suka aja tanpa undang-undang ini. Nah, dengan adanya undang-undang PDP ini paling tidak akan mempersempit celah terjadinya peretasan. Tapi bukan berarti peretasan itu akan berhenti. Peretasan ini akan seperti kriminal, akan selalu terjadi seiring dengan lajunya pertumbuhan teknologi yang tidak diantisipasi dengan baik oleh infrastruktur para penegak hukum atau keamanan cyber negara. Jadi mitigasi risiko ini yang diperlukan paling utama adalah membuat payung hukum mengenai keamanan cyber. Oke, baik, kita akan membahas lebih mendalam mengenai siapa sebetulnya bertanggung jawab untuk menjaga data pribadi kita dan bagaimana cara mengungkap keberadaan ataupun siapapun di balik akun Bjorka. Kita akan membahasnya setelah jeda berikut. Kali melanjutkan perbincangan ke pertanyaan terakhir, kita ke Pak Bobi. Pak Bobi, ringkas saja menurut DPR artinya apa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah selanjutnya, terutama terkait dugaan peretasan data publik dan juga langkah pencegahan ke depannya? Pertama adalah untuk pemerintah memastikan bahwa terjadi atau tidak peretasan data tersebut. Karena kalau tidak terjadi itu lain hal kan. Pelaku bisa disebut atau dikejar dengan menyebarkan hoaks. Tapi kalau memang ada peretasan data, berarti kan sudah ada protokolnya bahwa kedua lead sektornya adalah BSSN. Nah, tinggal BSSN apakah perangkat CSIRT itu sudah ada atau masih menunggu tahun 2023 dan bagaimana Cybercrime Polri bisa berkoordinasi dengan BSSN karena ini kan yang diretas itu bukan platform komersial tetapi adalah lembaga negara sehingga sudah jelas kalau path-nya bila terjadi peretasan data itu sudah ada protokolnya sampai penindakan hukumnya. Tetapi paling utama adalah pemerintah akui dulu terjadi atau tidak peretasan data. Yang dikejar ini pelakunya karena meretas atau karena menyebarkan hoaks terjadinya kebocoran data. Itu yang paling utama. Baik, kita akan tunggu langkah pemerintah selanjutnya terutama dalam mengatasi dugaan peretasan data ini dan juga langkah-langkah pencegahan ke depannya. Terima kasih Pak Bobi dan juga Pak Alphonse telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.